Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gusma, kajian Kiai Haji Ahmad Dauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tema qala ar-rabi'atu wal khamsu. Pokoke kula suwun nggih, kula niku mboten gadah sanad tiyang susah. Maksudnya tiyang susah wong sing jero-jerokno perkara. Lan kula suwun ora usah mbok kandhani sampeyan masalah wis akeh. Kok raine wis ketara, paham ya, ora usah mbok bukas ana sing pegatan, ana sing uripe melarat, ana sing sugih tapi utangan, ana sing sugih tapi potongane setiap saat iso melarat, macam-macam. Pokoke ora ana sing aman, apa? Yang penting kabeh iku bukti rahmati Allah. Niku cekel. Nah, dari Imam Ghazali malah gampang nih teori ini. Kowe nak kepengin gampang syukur mara kuburan. Terus delok wong sak mono akeh sing kuburan sak donya. Iku cita-citane mung sitok, kepengin urip meneh dikeki kesempatan ngamal Pamela ali a'malu sholihan fima tarabtu menawa aku iso ngamal soleh nak diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal. Lah kowe saiki ternyata ICU berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang yaitu nikmat wong sing mati ku cek Fir'aun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top di dunia. Iku sing wis mati cita-citane piye? Mau kepengin urip terus dandani kesalahan. Lah kowe saiki kuwi cek urip. Senajan tok klotokan kan urip. Apa ora duwe tapi kan duwe urip. Lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Paham ya? Berarti ki nikmat sing digandrungi wong para mati seluruh dunia. Karena iku wae ora syukur banget apa? Ya, karena tadi wong paling mati, wong sak dunia sing mati cita-citane sitok kepengin urip terus memperbaiki amal. Dan kita sekarang masih hidup. Berarti dia nikmat sing luar biasa. Carane mikir, wae dilatih. Dilatih syukur. Kula teng omah kula mriko teng kantor termasuk di antara sing kula figuran ayat balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Kaya nek wis wani nyembah Allah ya kudu wani syukur. Lha wong nglonte kepayon ae syukur. Copet nyolong ora konangan syukur. Pe nyembah Allah sujud ora syukur. Bocah kok geblek. Mulane akeh wong tukang wiridan ra dadi wali-wali kuwi. Salate suwengi tapi jek ngelus tak wangi ngene gak mlebu swarga. Berarti dekne kecewa mbek sujud. Wong nyujudi zat sing pantes disujudi kok kecewa. Mau perkara ora mesti mlebu. Bocah kok eleke ngono. Tak gobloke. Wis goblok-gobloke wong. Lho kula nggih ngalami was-was ngoten, kula nggih bolak-balik misale sujud bar sujud engko nara tampa pangeran mesti tak ra tampa Allah. Malah seneng ora ditampa. Sujud ning pangeran wis adone jenenge kawula ya adone sujud. Tampa barang gak penting. Coba sudah melakukan sesuatu yang tunggale kowe lesu terus mangan ku bener to ora? Bener kan? Bareng-bareng mangan ke getun. Tadi bergizi enggak? Lu tak elek, lu ngakoni barang yang sudah seharusnya kok dievaluasi. Lu wong kawula sujud pangeran nek sadone bar sujud. Wis bar sujud, saya ngira mesti di. Saya sang mbiyahmu, sadone wong ku yo sujud. Mestine syukur. Lha iku setan, was-was ngono iku. Setan. Lan hikam nak ngajari kita. Kowe nek ibadah ora usah arep-arep ditampa. Kafa bika jazaan an radhiya kalaka ahlan. Cukup kowe diwales pangeran, kok kowe ditakdir nglakoni itu luar. Wong kowe kawulane Allah kok ditakdir nglakoni sujud, sesuatu wis pantes e kawula iku. Sujud. Kok arep-arep swarga, arep-arep ditampa bocah kok sombonge ngono. Lha opo kowe bakas ngono iku? Wong ra kambenan saiki iso klambenan iki wis aduh seneng ra usah mikir. Pantes ta ora? Lah raimu wis ra pantes, masih klambene pantes nek rai ra pantes wis tetep elek. Aneh-aneh. Senengane kok bakas barang sing misale klek lambenan, terus lambene pantes nak raine pesek elek apa? Paham? Misale saiki ke sujud ditampa, apa amal liyane mesti di ora usah ngono ditakdir sujud itu sudah luar. Pangeran mengutus waku minas sajidin kowe urip nak iso sujud. Ya wis syukur. Lan kula nu jarang ibadah suwe-suwe. Mergo setane was-wase mari semangat.
ibadah arang-arang tapi mutu napa. Terus setan ra ro dalane. Kula nu dicawara supaya delik kok setan. Jadi kowe ikhlas. Jadi ikhlas ibadah sing malaikat wae ra ro. Mulane ra iso nyatet. Jadi al-ikhlasu sirrun min asrori la ta'rifuhul malaika fataktubahu tapi ya wala ta'rifuhu syaiton fatahlikahu. Ibadah ikhlas itu dawe Allah sirrun min asrori iku hubungane kaulaku mbek aku. Iku rahasia hubunganku mbek kaulaku. Sek malaikat yo ora roh mulane ra nyatet. Malaikat mau nyatet kowe salat maghrib 3 rakaat, isya 4. Tapi gak nyatet ikhlas gak roh. Tapi setan yo ora roh mulane ra iso ngrusak. Jadi koneke ikhlas itu langsung mbek Allah Subhanahu. Ada kata tiang sing sawangane elek, sawangane itu. Sawangane kuraan tapi ditampa pangeran. Mergo ngawure mulang iku mergo nganggep makhluk ora penting. Ana wong mulangi sopan, nata kertu sopan tapi ben diterima publik. Berarti nganggep makhluk iku penting. Sawangane sopan jebule transaksional ben diterima publik. Sing saya naik dhewe mergo wali tu fuliyah surip saya naik dhewe wis diurus pangeran. Ora mesti sing roh atine wong kayane ikhlas. Semua ngaji kudu ikhlas sunah rasul. Cobaan minyakan ngomongnya hati-hati jari koyo sunah rasul. Gak paling aneh atine supaya diterima oleh publik. Mana ada ajaran Islam wong kon transaksi mbek makhluk. Paham? Ya, tapi yo kowe ora usah ngecap wong kowe dhewe jek ngono biasa wae. Mak kowe tak eling, no ora usah ngono-ngononan biasa wae kok umume wong. Umume wong bodho wis melok bodho, umume wong paham ya melok paham, umume wong ora roh ya melok. Roh cuma takoki pangeran sapa Allah. Pangeran ngekekno aku yo, ke bener ta ora bener dadi kawulan apa ora bener. Lah ciri kawulane Allah iku sujud itik wis, wasjud. Bakare mangga sujud ya para pangeran. Lho bareng para pangeran kecangkeman. Gusti mau tanya satu hal, apa? Setelah saya sujud dapat apa? Kau barang sing adune kok takoki dapat apa? Waktu gale ku nambah 2 tambah 2 ku 4. Dapat apa saya? Ya dapat waras, sampai jawab 8 kayak gendeng ngono lho. Paham ya? Paham ya? Saiki ana wong takoki 2 tambah 2 jawab 4 enggak? Itu hanya karena mempertahankan status kewarasannya. Ono gak wong takut 2 tahun berapa? Kalau kamu kasih uang 1 juta tak jawab 4. Agak ono hadiah tak jawab 8. Wong ngene ku waras to ora? Jawab. Gak waras kan? Ngomong kebenaran nunggu dapat Iku padha karo kayak ngomong Gusti, kamu tak katakan Tuhan, syaratnya aku lebokno swarga. Nak kamu gak masukkan saya ke surga, kowe ra takani pangeran. Kurang ajar to ora? Wong ngene ku kurang ajar. Waras to ora? Gak jawab waras to ora? Gak waras to ora? Tujuan cuma waras to ora? Gak waras. Lah iya wong nyembah pangeran arep-arep koyo ngono. 2 tambah 2 berapa? Kalau kamu ngasih hadiah, tak jawab 4. Kalau enggak tak jawab 5. Waras to ora? Ngomong kebenaran itu untuk mempertahankan kewarasan, paham? Lane wong do jawab 4, senajan ora entuk obah. Lah saiki takoki pangeran. Dong kowe sujud mbek aku penting to ora? Lihat dulu Gus. Kalau setelah sujud engkau memberi saya surga, tak jawab penting. Tapi tak rewangi sujud sebelum tidak ada apa-apanya, ya ada penting. Itu berarti hubungannya dengan Allah kayak partai politik. Untung tidak. Mulane waras. Kau tak ulang ben waras. Orang kok tambah gendeng ini iki. Tapi lumayan ya, jodoh ngaji waras ya. Ono perkembangan tuh. Sukses right. Ada wangi bodoh-bodoh mulan. Ini kita yang rasa dolim. Kalau nak bodoh punya tamu banyak yang sering ngaji saya hanya lewat YouTube atau dengar saya. Jadi saya ini ya dolim 1 hari mulai Ahad ini sampai Senin. Jadi ya. Tapi muka-muka di Sepuro karena di sini juga melakukan terapi. Mau pindah praktek gitu. Jadi dokter kalau tugas di Jogja kan pasien Jakartanya ditinggalkan. Kalau tugas di Jakarta pasien Jogja. Tapi kan bodoh, meninggalkannya bukan karena demenan, maksudnya tetap. Paham ya? Jadi saya ini ninggal pasien tapi ya untuk pasien yang lain. Insya Allah. Buk tau ya? Bapak gak ya? Nggak tahu saya, pokoknya lumayan lah pokoknya. Jadi kena kepen ibadah, mulanya agama li kaum yaqilun li kaum yatafak.
karun. Mbok yo urip angen-angen. Nah aku darani 2 tambah 2 4 nunggu hadiah, berarti saya waras nunggu dapat upah. Kita jawab 4 itu mempertahankan kewarasan kita, mempertahankan hakikat 2 tambah 2 memang Makanya kalau kita mengatakan Allah Tuhan, ya memang Allah hakikatnya Tuhan. Dan kita ingin waras dengan menuhankan Allah, ya sudah. Dikei swarga, dikei neraka itu tidak penting. Itu semakome wong sing ibadah la li syai'in apa? La li syai'in. Jadi dilatih sithik-sithik. Senajan toh misalnya jiwa kita belum menerima, tapi akal kita, rasa kita menerima. Karena Allah dawana balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Nah iswani nyembah pangeran, urip kamu sing gampang napa? Oh, nggih urip atine nuruti nafsu nggih sering kecewa, nak nuruti nggih sering kecewa. Nak nuruti, tapi nafsu wis ora usah mbok turuti. Hidup ini luar biasa. Baru kayak kita urip melok nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak kita urip ngerti ayat-ayat ya Allah. Lan bener Sayyidina Ali. Aku ora seneng misale urip cilik terus mati mlebu swarga. Masyhur dhewe saja. Aku ora seneng umpama urip cilik terus mati mlebu. Mergo piye? Mergo aku ora nyekseni ayat-ayate Allah, ora nyekseni kudroh-kudrohe Allah. Terus ana sing takok, "Lah nek misale kadung tuwek tapi terus mlebu neraka." Lah kok bayangno ngono? Sing ape ora nyekseni kudrohe Allah? Sopo? Artinya Sayyidina Ali ku ora seneng misale mau oportunis yang penting mlebu swarga, tapi ora nyekseni variasi kudrohe Allah. Tapi nak nganti tuwek ngene-ngene iki kan do jenggoten, ini kan roh kabeh kudrohe Allah. Ora utang akeh ya kok urip, bojomu mak ngamuk ya ora pegah. Bareng orang sing pegatan ya kontok genti. Dadi urip ku mau anane nyekseni rahmate Allah terus. Ya wis disebut ya tanazzalul amru baina guna kulita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Urusan itu variasi macam-macam mau ben kowe iku roh. Nah Allah iku kuwasa atas segala hal. Kayak kowe ngene iki lho. Kayak kula ini mboten dokter profesor ya payu ngaji. Kowe iku ora bayar apa untuk guru terbaik. Lah kowe misalnya seminar bayar ra mesti lho ketemu wong alim. Ya ta ora? Wis syukur ngono wae. Terus bayar terus untuk apa-apa orang mesti lho. Seminar tasawuf. Kira-kira narasumbernya kon maca Nashahul Ibad iso to. Ya ora ngenyek maksudnya biasa wae. Misale ora tenang. Apa meneh kon maca Ihya. Nara judule tok iku. Ya ora. Tapi pengen Rahman aku ora gelar ya Pak Ayu. Kowe ora kelar bayar ya iso. Nah, ya SP. Wis syukur wae. Ora paham ya iso seneng. Luar biasa. Mulane cara aku ning kene aja gemar ngaji nguping nggo kitab. Ben ra iso lah ketok iso. Mergo kaya wong ra di dhuwit lho. Aja gemar ra di dhuwit ketok ra duwe. Ben wong delok iku seneng. Kayak kowe suge-suge klothokan mobil yo kredit, sepeda motor kredit, tapi wong delok kan seneng. Mergo sawangane nggawa mobil. Padha nggawa jalalan sawane kan paham. Kula suwun ora iso ora usah ngaji nguping karena ini butuh penampilan maksudnya. Gak apa-apa, penting seru no. Wis anggepe nikmati rahmate Allah. Ora kok sombong-sombongan nikmati rahmate. Paham? Pokoke anggere sing gampang syukur lakone wa balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Kowe ku Allah sembah, nek wis wani nyembah kudu wani syukur. Mergo syukur ini yang mengawal kita nikmati ibadah sampai mati. Tapi kena arah syukur bahaya. Aku tak rewangi duha ya di duwe ngeluh. Mulai mempertimbangkan ninggal duha. Di Gunung Kawi ya repot. Paham ya? Kena ke syukur. Duha ya apik ora duha ya apik, sementing aku ridho mek peparinge Allah. Sing penting ku iman. Ya mulane kula suwun mulai dawuh musannaf ibadah dengan rasa berharap lebih baik. Mereka hubungannya kawula mbek Allah, hubungan cinta, hubungan mahabbah, tidak boleh dengan hubungan ketakutan. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa. Ngapain kamu ingatkan?
Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak ora terbaik kowe ndonga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok elang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang gak mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu-mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah. Rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa. Semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi mangap terus kita kecemplung nggak apa-apa. Pemenang daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah khawatir likuifaksi, ora usah khawatir meteor jatuh, kabeh ya potensi no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ya ibana su antumul fuqara unapa ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumah wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu terus disebut dua. Tapi kalau menurut Allah,
Sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong. Wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sintiarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Mau ketok ya orang ora iso dilarang tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit koyok budo, soalnya kriminal. Enak, ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syah. Habib Syah itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syah terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh jadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh jadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik
Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nadumanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama dos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya agak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene iku. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan.
Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek, kriting, tidak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Tapi Yusuf bukan. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang dipenjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah aku kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah mek kowe ora piye-piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh.
Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Okay? Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi eling kok tak eling nomen ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi bu eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah jadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran itu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini laah biton namin diwanin nubuah. Nanti laam kuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, oh tambah salah meneh.
Atau jawab Ruhin, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggeratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Nabi Khidir mesti kisah kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku yo angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa takok, amen takok. Tapi yang disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek nang. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Lha iya to kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jare guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Dale ke de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu becek takut. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri, sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gak gebet tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak duwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo, wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri.
Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi artine pinter ya ora paham. Jadi wa mafal tu anamri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah, itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecilkan, yo panjenengan wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu ora cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala, jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada membantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saung ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya anda iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu udah iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Sudah perahu sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus. Zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu
Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa antas fanak ini kuntum nadal. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi, uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ono adab kok dene tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ra minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ono adab ono gempa bumi likuwi faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat jadi salahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang disebut duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, gue rawali. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah gue lucu. Gue cah cilik, gue seneng cah cilik. Salah gue lucu. Macam gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tiba nih cah tua. Bocah jelalatan, mulane tiba. Nah itu barang kau mengincang omae Nabi Yunus, gak ono wong. Wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Bareng mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaumnya yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah itu abis pengen ditompok tobatnya. Wes gak sido tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul khutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Kabar ramani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik saja. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully itu. Oh itu gue beda-bedaan. Wong kekasih pangeran. Aku yang rati pito langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda. Orang koyo. Akhirnya Yunus ramai mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem Kemis ku ono adab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih.
Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya rasa jadi teroris, ya rasa terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem hapus, tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam kok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam itu mulia. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian di dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo itu Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung di negani negara itu wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lamar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdullah sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar.
Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuni menengah. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata. Nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Sahabat prima dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Proto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Mbah Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.